Sebelum kita berdoa, mari kita terlebih dahulu mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sungguh menghidupkan jiwa, ketika kita belajar untuk menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan berarti berdiri diam dalam frustrasi, melainkan berdiri aman dalam iman. Apa yang tampaknya seperti penundaan bisa saja sebenarnya adalah perlindungan ilahi yang tersembunyi. Doa yang belum dijawab mungkin sedang menyelamatkan kita dari beban yang terlalu berat untuk jiwa kita. Pintu yang tertutup mungkin adalah tangan kasih yang sedang mengarahkan kita menuju pintu yang lebih baik. Kita tidak selalu dapat melihatnya saat itu terjadi, dan betapa sulitnya hati manusia untuk memahaminya. Kita menjadi lelah, kita menjadi letih, kita melihat di media sosial orang-orang merayakan pencapaian, pernikahan, promosi, doa yang dijawab, dan dalam diam kita bertanya, "Tuhan, apakah Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus menunggu sementara yang lain terus maju?" Dalam momen kerentanan itulah godaan muncul. Godaan untuk berlari mendahului Tuhan, membangun jalan sendiri, memaksakan sesuatu hanya untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi hari ini aku mengingatkanmu, jangan mendahului Tuhan. Jangan memaksa membuka pintu yang telah Dia tutup. Jangan memaksakan jawaban saat Tuhan masih mengajarkan kita untuk percaya. Waktu menunggu ini mungkin sedang menyelamatkanmu dari patah hati. Mungkin sedang melindungimu dari kekecewaan. Bahkan mungkin sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu doakan saat ini. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak siap, dan tidak pernah bingung. Dia melihat akhir dari awal. Dia tahu apa yang menantimu di tikungan yang tidak kamu lihat. Dia tahu beratnya berkat yang kamu minta. Dia juga tahu kekuatan yang perlu dibangun di dalam jiwamu untuk dapat menanggungnya dengan baik. Kadang-kadang, Tuhan tidak hanya sedang mempersiapkan janjinya, tetapi juga sedang mempersiapkan dirimu. Mungkin musim menunggu ini bukanlah beban, melainkan berkat yang tersembunyi. Mungkin ini adalah tempat di mana Tuhan sedang menyembuhkan bagian-bagian dalam dirimu yang bahkan tidak kamu sadari rusak. Mungkin Dia sedang memangkas bagian dari hidupmu yang tidak bisa dibawa ke tempat tujuan berikutnya. Mungkin Dia sedang menyelaraskan keinginanmu dengan kehendak-Nya. Dan mungkin Dia sedang mengajarimu bahwa hadirat-Nya tidak hanya ditemukan dalam mujizat, tetapi juga di dalam keheningan di antara doa dan jawaban. Menunggu Tuhan bukanlah waktu yang sia-sia. Itu adalah waktu yang kudus. Waktu penyucian, waktu yang dipenuhi mukjizat-mukjizat tak terlihat, pelajaran-pelajaran dalam diam, dan penguatan jiwa yang mendalam. Saat dunia berlari tergesa-gesa, Tuhan mengundang kita untuk melambat, untuk bernafas, untuk percaya, untuk yakin bahwa jalannya lebih tinggi, pikirannya lebih bijaksana, dan waktunya sempurna. Kitab suci terus-menerus mengingatkan kita akan hal ini. Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Ini adalah undangan ilahi untuk bersandar dalam ketenangan, percaya bahwa Dia tetap berdaulat. Bahkan saat tampaknya tidak ada yang bergerak, Dia bekerja di balik layar, dalam bayang-bayang, dalam keheningan. Mazmur 37 ayat 7 menasihati, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam jalannya." Terkadang, bagian tersulit dari menunggu adalah melihat orang lain menerima apa yang kita doakan. Tetapi justru di sanalah kepercayaan yang sejati diuji. Ketika kita memilih untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan kepada orang lain tidak membatalkan kebaikannya untuk kita, cerita hidupmu tidak tertinggal. Ia sedang ditulis oleh penulis ilahi yang tidak pernah melupakan satu patah kata pun. Dalam Mazmur 62 ayat 5-6 kita menemukan jaminan indah ini,
Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Inilah jenis iman yang menguatkanmu ketika segalanya terasa tidak stabil. Inilah pengharapan yang meneguhkanmu saat menunggu. Bukan menunggu sampai semuanya sempurna, tetapi menunggu supaya Tuhan dipermuliakan di dalam prosesnya. Maka, biarlah ini menjadi doa hatimu hari ini. Jangan terburu-buru dalam proses. Percayalah pada janjinya. Sekalipun tampaknya tidak ada yang terjadi, Tuhan tetap bekerja. Sekalipun pintu belum terbuka, Tuhan belum melupakanmu. Sekalipun orang lain berjalan lebih dulu, jalanmu sedang dibentuk dalam waktunya yang sempurna. Dia sedang menulis cerita dalam hidupmu yang tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Masa menunggu ini mungkin sedang menyelamatkanmu, sedang menumbuhkanmu, sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang begitu indah, sehingga ketika akhirnya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dengan air mata syukur dan berkata, "Tuhan, terima kasih telah membuatku menunggu. Aku memang belum siap dulu, tetapi sekarang, karena Engkau, aku siap, maka tetaplah menunggu." Saudara terkasih, menunggulah dalam penyembahan, menunggulah dalam iman, menunggulah dalam ketenangan, menunggulah dalam penyerahan. Karena mereka yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan dalam janji itu kita dapat beristirahat." Sekarang mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang terkasih, disinilah aku lagi, merindukan untuk beristirahat di dalam-Mu. Aku mungkin tidak memiliki semua kata-kata yang tepat, tetapi Engkau melihat segala sesuatu yang ada di dalam diriku. Engkau mengetahui pikiran-pikiran yang mengaduk jiwaku. Engkau tahu betapa mudahnya aku menjadi gelisah. Betapa seringnya aku rindu melihat kemajuan, merasakan pergerakan, menyaksikan jawaban dari doa-doa yang telah aku panjatkan. Ada hari-hari, Tuhan, ketika aku terbangun dengan beban pertanyaan, kapan yang berat di dadaku? Kapan semuanya akan berubah? Kapan aku akan melihat terobosan? Kapan semua bagian ini akan saling melengkapi? Tetapi bahkan di saat-saat penuh kerinduan itu, aku tahu di dalam hatiku bahwa berlari mendahuluimu tidak pernah membawa damai. Tidak pernah dulu, dan tidak akan pernah. Maka hari ini, aku memilih untuk kembali menyerahkan diri. Jika Engkau memintaku untuk menunggu, maka aku akan menunggu. Jika keheningan ini adalah musim perlindungan, maka aku akan bersyukur karena Engkau sedang melindungiku dari sesuatu yang belum dapat aku lihat. Jika keheningan ini adalah caramu membentukku untuk sesuatu yang lebih besar, maka aku akan memujimu bahkan ketika aku belum memahami maksudnya, karena Tuhan, Engkau tidak pernah menyia-nyiakan satu musim pun. Dan jika masa penantian ini sedang menyelamatkanku dari bahaya, dari langkah-langkah yang salah, dari patah hati, maka terima kasih. Terima kasih karena telah menahan aku ketika aku ingin terburu-buru menuju hal-hal yang sebenarnya tidak Engkau maksudkan untukku. Tolong aku, Yesus, untuk tidak panik ketika waktu terasa lebih lama dari yang aku harapkan. Tolong aku untuk menahan diri dari mengambil alih kendali dan menulis akhir ceritaku sendiri. Ingatkan aku bahwa waktumu bukan lambat, melainkan berdaulat. Waktumu penuh kebaikan dan penuh maksud. Engkau tidak hanya sedang bekerja atas hasil akhirnya, Engkau sedang bekerja dalam diriku. Berikan aku anugerah untuk berjalan dalam ritmemu, bukan ritmeku sendiri. Ajarkan aku untuk bernafas dalam-dalam dan beristirahat dalam iramamu.
Aku tidak mau menjadi seseorang yang hanya percaya ketika aku mengerti. Aku mau menjadi seseorang yang tetap percaya bahkan dalam kegelapan. Aku mau mengenal apa artinya bersandar kepada lengan seorang juru selamat yang tidak pernah gagal. Firman-Mu dalam Mazmur 123 ayat 2 berkata, "Lihat, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita." Itulah yang aku rindukan. Tuhan, aku mau mataku tetap tertuju kepadamu. Bukan pada situasi sekitarku, bukan pada kalender, bukan pada pencapaian orang lain, tetapi hanya kepadamu, kepada tangan-Mu, kepada kebaikan-Mu, kepada hati-Mu yang setia. Terima kasih, Tuhan, untuk musim penantian ini. Terima kasih untuk semua yang sedang Engkau bentuk dalam diriku melalui masa ini. Terima kasih karena Engkau tidak hanya sedang menyiapkan berkat, tetapi juga sedang menyiapkan aku untuk menerima berkat itu dengan kedewasaan, kerendahan hati, dan sukacita. Terima kasih karena ketika jawaban itu akhirnya tiba, semuanya akan lebih indah, lebih bermakna, dan lebih bertahan lama daripada apapun yang bisa aku bangun dengan kekuatanku sendiri. Tolong aku untuk tidak melewatkan pelajaran-pelajaran berharga yang tersembunyi dalam keheningan kudus ini. Tolong aku untuk tetap hadir, tetap mau diajar, tetap dekat denganmu. Aku memilih untuk tetap tinggal bersamamu, maka sekali lagi, aku meletakkan segalanya di kakimu, pertanyaanku, jadwalku, kebutuhanku untuk tahu. Aku menyerahkannya kepadamu, Tuhanku yang setia, karena aku lebih percaya kepadamu daripada kepada diriku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik "Amin" sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi nyata atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika kamu memerlukan doa khusus, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Kami merasa terhormat untuk dapat mendoakanmu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu selalu.